Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu fadlil kabir, bab keutamaan orang tua, orang yang sudah tua lanjut usia. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Isa qal haddatsana Abdullah bin Wahab an Abi Sakhr an Abi Qusayd an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Wa haddatsana Ali qal haddatsana Sufyan haddatsana Ibnu Jurayj an Ubaidillah bin Amir an Abdillah bin Amr bin al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqqa kabirina falaysa minna wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Wa haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Nujayh sami'a Ubaidullah bin Amir yuhaddits an Abdillah bin Amr bin al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlah. Wa haddatsana Abdah an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Wa haddatsana Mahmud qala haddatsana Yazid bin Harun akhbarana al-Walid bin Jamil anil Qasim ibn Abdurrahman an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Abu Sakhr, dari Abu Qusayd, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang muda di antara kita dan mengetahui hak orang tua di antara kita, maka ia bukan termasuk golongan kita. Dan menceritakan pada kami Ali, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj dari Ubaidullah bin Amir dari Abdullah bin Amr bin al-As yang dia sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siapa yang tidak sayang kepada orang yang muda di antara kami dan mengetahui hak orang yang tua di antara kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan telah menceritakan pada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah menceritakan pada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Nujayh, ia mendengar Ubaidullah bin Amir menyampaikan dari Abdullah bin Amr bin al-As yang ia sampaikan kepada Nabi semacamnya juga. Dan telah menceritakan pada kami Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak tahu hak orang yang tua di antara kami dan menyayangi orang yang muda di antara kami. Dan telah menceritakan pada kami Mahmud, ia berkata telah menceritakan pada kami Yazid bin Harun, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Walid bin Jamil dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak sayang kepada orang yang muda di antara kami dan memuliakan orang yang tua di antara kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Nah itu ya ikhwah, azzani wa azzakumullah. Hadisnya berapa hadis sama, maka saya baca semua ya. Kalau bukan satu, besok mengulangi lagi. Berarti ini hadisnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Semuanya teks hadisnya mirip, walaupun dari perawi yang berbeda. Kenapa Imam Bukhari menyebutkan padahal hampir sama? Ini untuk menguatkan bahwasanya hadis ini sahih. Karena kalau cuma satu saja mungkin bisa jadi lemah. Tapi kalau udah 2, 3, 4, ini menunjukkan hadis ini sahih. Ya, hadisnya di sini dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr bin al-As, di sini dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dan juga terakhir dari Abu Umamah. Jadi bukan cuma satu sahabat Nabi, tapi banyak sahabat Nabi. Nah, semua
sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tadi, mereka menyebutkan sabda Nabi, siapa yang tidak menyayangi orang yang muda di antara kami dan mengetahui hak orang yang tua di antara kami, maka bukan termasuk golongan kami. Siapa yang tidak menyayangi orang yang muda di antara kami, artinya kita dalam hidup bermasyarakat ada yang tua, ada yang muda. Nah, siapa yang merasa tua tapi tidak menyayangi yang muda, lebih muda dari dia, dan siapa yang merasa muda tapi tidak mengetahui hak orang yang lebih tua dari dia, maka orang seperti itu bukan termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad. Bukan berarti kafir, tapi artinya dia bukan termasuk umat kami yang sempurna. Artinya dia seorang umat Nabi pelaku dosa. Nah, ini hati-hati nih. Orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Ini teks hadis pertama. Hadis kedua juga sama, seperti itu juga. Nah, teks hadis yang keempat dibalik. Kalau sebelumnya kan siapa yang tidak sayang kepada orang muda di antara kami dan tidak menghormati, mengetahui hak orang yang tua di antara kami, bukan termasuk kami. Nah, kalau di hadis yang keempat, Nabi memulainya dengan menyatakan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak orang yang lebih tua di antara kami dan tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami. Nah, ini hadisnya hampir sama, intinya bahwa dalam hadis ini kita diperintahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Tua di sini baik dari sisi usia maupun ilmu. Lalu kedua, kita diperintah untuk menyayangi orang yang lebih muda, baik dari sisi usia maupun ilmu. Nah, kita harus seperti itu. Kalau kita tidak melakukan demikian, tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua, berarti kita bukan umat Nabi Muhammad yang sebenarnya, alias pelaku dosa kita. Nah, itu makna hadis tersebut ya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya pertama, wajibnya menghormati orang yang lebih tua daripada kita dari sisi usia maupun ilmu. Kalau ada orang yang lebih tua, dahulukan dia dalam masalah apapun, dalam masalah bicara, dalam masalah duduk dan semacamnya. Kecuali dalam masalah apa? Sudah kita bahas, memberi minum, itu lain lagi. Yang minum diberikan kepada yang kanan, walaupun lebih muda ya. Tapi kalau selain itu, kita dahulukan yang lebih tua dalam masalah bicara, duduk, atau apapun. Ini pertama, wajibnya menghormati orang lebih tua. Yang kedua, faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Mungkin kita lihat di tengah-tengah kita ada orang yang lebih muda dari kita dari sisi usia dan sisi ilmu. Harusnya kita sayang. Jangan kita tindas, kita istilahnya kalau di sekolah itu dibully. Nah, ini hati-hati, yang suka bully dia sudah melanggar hadis ini. Dosa besar, Bapak ya. Jadi menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, ini hukumnya bukan sunnah, ini hukumnya wajib. Makanya Nabi sampai mengancam orang yang tidak melakukan itu bukan termasuk golongan kami. Kalau bukan termasuk golongan kami, artinya ini bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Nah, itu ya, itu faedah kedua. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, jika Nabi mengatakan si fulan bukan termasuk golongan kami, tidak mesti orang itu kafir. Ya. Tidak mesti kafir, Bapak ya. Contohnya dalam hadis ini, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua, ini dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dari Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Makanya ketika Nabi menyatakan siapa yang melakukan ini maka bukan termasuk golonganku, nggak mesti pelakunya kafir, tapi dia minimal terjatuh dalam dosa besar, maksimalnya kafir, tergantung konteksnya. Kalau misalkan tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau yang mengeluarkan dari Islam, seperti misalkan membenci sunnah Nabi, itu bisa keluar dari Islam, mencela sunnah Nabi.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Ini bisa maknanya keluar dari Islam. Kalau dia nggak suka, walaupun dia mengamalkannya. Nah ini Bapak ya. Jadi tidak mesti ketika Nabi menyatakan siapa yang melakukan demikian maka ia bukan termasuk golonganku, tidak mesti pelakunya kafir. Tergantung perbuatan yang dia lakukan. Kalau perbuatannya perbuatan kafir, maka dia bisa keluar dari Islam. Tapi kalau perbuatannya cuma dalam tanda kutip dosa besar, maka tidak mengeluarkan dari Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.